Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang melakukan observasi kunjungan UMKM di salah satu perusahaan yang berada tepatnya di Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Abdul Qadir. Saya dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin memenuhi tugas perkuliahan ekonomi manajerial, yaitu kunjungan UMKM terhadap perusahaan yang ada di Karawang ini. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyai mengenai profil perusahaannya Pak. Yang pertama, sejak kapan sih perusahaan ini didirikan? Ini didirikan sejak 2014. Berarti perusahaan ini sudah berdiri sebelum corona ya Pak? Sebelum corona. Baik. Apa sih latar belakang Bapak untuk mendirikan perusahaan ini, atau termotivasi dari siapakah Bapak untuk mendirikan perusahaan ini? Kesatu, menciptakan lapangan kerja. Nah, yang kedua ya untuk keberlangsungan hidup keluarga juga gitu ya. Ya, kita di sini berusaha sebisa mungkin lah gitu, berkarya gitu untuk warga sekitar juga. Ya, alhamdulillah ada sedikit banyaknya dari warga yang mendapatkan manfaat mungkin ya. Iya, baik. Berarti untuk membuka lapangan kerja Ya, untuk masyarakat sekitar sini berarti gitu ya Pak. Nah, terus yang untuk pertanyaan selanjutnya, bergerak di bidang dagang barang apa sih Pak perusahaan ini? Kalau untuk kita sendiri di sini kita bergerak di bidang barang bekas, barang bekas layak pakai ataupun untuk didaur ulang. Cuman kita khusus di besi dan logam. Besi dan logam itu khususnya. Baik Pak, untuk yang selanjutnya berapa sih jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak ini? Kurang lebih ada mungkin sekitar 20 ya, cuman ditaruh di 2 gudang. Berarti untuk pembagian ada dari 20 karyawan tersebut dibagi ke 2 gudang ya. Ya, yang di sini untuk gudang barang jenis besi, dan yang gudang satunya di jenis besi juga, atau daur ulang limbahnya atau logamnya, atau gimana Pak? Kalau untuk di gudang yang ini, kita di gudang yang untuk barang-barang layak pakai, jadi barang bekas layak pakai. Jadi kalau yang gudang satu lagi khusus untuk daur ulang, jadi kita buat untuk peleburan gitu. Baik. Ya, mungkin cukup begitu pertanyaan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan salah satu anggota kelompok kami, yaitu dari Windy. Perkenalkan lagi. Pindah. Perkenalkan, izin bertanya itu. Perkenalkan Pak, nama saya Windy. Mau izin bertanya ya, apa strategi pemasaran yang digunakan di perusahaan ini? Apakah dengan komunikasi secara lisan atau online, atau keduanya? Kalau untuk media pemasaran, baik dari mulai kita cari supplier gitu ya, atau untuk penjualan gitu ya, kita menggunakan media sosial juga, datang dari lapak ke lapak juga gitu. Jadi kita sama-sama pakai gitu. Mungkin kebanyakan ya kita datang langsung sih ke pengepul gitu ya. Cuman ya kita juga di online juga seperti marketplace, Facebook gitu ya. Ya kita sama juga pakai gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa target pasar untuk penjualan barang di sini? Target pasar itu kan ada 2 ya, kita dari mulai supply barang masuk ya, sama penjualan mungkin ya. Kalau dari supply barang, kita kadang-kadang yang kita cari itu lebih ke mungkin pabrik-pabrik yang udah gak jalan gitu, atau home industry yang mungkin ada limbah gitu, kita carinya di situ. Kalau untuk penjualan sendiri, kita sebagian itu barang yang udah tidak layak pakai kita masukin lagi ke peleburan karena kita kan mainnya di besi, semua jenis limbah besi dan logam gitu.
Nah, kalau untuk barang-barang yang mungkin masih layak pakai, kita kejar targetnya itu kebanyakan bengkel las, terus mungkin proyek-proyekan gitu ya. Jadi sama-sama kita isi gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara perusahaan ini memasarkan barang secara offline dan online? Kalau secara online mungkin ya lebih gampangnya mungkin kita posting-posting baik di Facebook gitu ya atau TikTok ya mungkin ya. Kalau untuk secara offline itu kadang kita datang ke bengkel-bengkel las gitu ya sambil menawarkan gitu ya. Atau kita suruh juga anak-anak yang bekerja di sini datang ke bengkel las nawarin barangkali ada kebutuhan barang yang mungkin layak pakai gitu ya. Kan dari segi harga kita lebih murah gitu ketimbang barang yang baru gitu ya. Jadi interaksi ke interaksi lah intinya gitu. Bisa. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Udah cukup. Baik, selanjutnya saya Alif Pak ingin bertanya bagaimana proses kerja di perusahaan ini dari pembelian hingga penjualan barang? Proses kerja dari pembelian sampai penjualan. Ya. Nah, karena kan di sini kan udah mungkin ya udah lumayan pelanggan gitu ya, udah ada pelanggan. Jadi satu ya kita nunggu informasi juga ya. Alhamdulillah setiap harinya ada saja informasi yang masuk ya. Paling kita lihat survei ke lokasi gitu. Kalau misalnya harga barang cocok, nah kita beli. Setelah di sini kan kalau untuk barang yang daur ulang gitu ya. Jadi kita proses dulu, prosesnya ada pemotongan ya. Jadi mungkin yang panjang-panjang itu kita potong-potong dulu jadi ukuran 50 cm atau panjangnya semeter gitu ya. Baru nanti ada proses itu muat ke armada kita gitu ya untuk pengiriman ke peleburan. Nah, kirim ke peleburan. Kalau untuk barang yang layak pakai, kita itu prosesnya paling satu ngebersihin gitu ya. Kedua ya mungkin barang ada yang bengkok kita potong yang bengkoknya. Mungkin cukup di situ sih. Jadi barangnya dipotong-potong biar lebih ringkas gitu ya, dibawanya lebih Ya, enak. ke satu kalau untuk ke pabrik ya untuk peleburan lebih ringkas gitu ya. Kalau untuk yang barang layak pakai itu kan karena kan konsumen pasti makainya yang untuk bisa dipakai doang. Jadi kan ketika ada yang bengkok kita buang, ketika ada yang kotor kita bersihin gitu, ketika ada yang karat ya mungkin bisa kita cat ulang gitu ya. Baik, selanjutnya apakah ada kendala dalam proses pengerjaannya? Jika ada, apa saja? Kalau yang namanya pekerjaan ya mungkin kendala sedikit banyaknya ada aja. Cuman ya kita meminimalisir lah bagaimana caranya pekerjaan kita itu bisa kita kerjakan ya semudah mungkin lah gitu. Kalau untuk kendala ya mungkin ada aja lah gitu. Cuman kan kita perhitungkan tuh benar-benar satu matang juga ya. Mungkin itu sih. Jadi kendala itu minim ya, diusahakan Ya, minim. mungkin Ya, walaupun ada. minim mungkin gitu. Kalau kendala ya pasti ada gitu. Cuman ya sejauh ini mah mungkin belum ada sih ya. Paling cuman satu itu kadang-kadang kita di kendala itu paling di karyawan. Kadang kan karyawan kan susah untuk cari yang benar-benar bekerja keras ya mungkin iya. gitu. Mungkin itu doang sih. Ya, yang ketiga, apakah ada dampak dari penurunan penghasilan usaha dari wabah COVID-19? Kalau COVID-19 itu cukup berpengaruh ya. Yang layak pakai ini untuk bangunan. Jadi, kita sebutnya Wermex ini ya. Ini kanalku ini. Nah, ini masih panjang kan, 2 meter. Jadi kebutuhannya itu untuk yang jelas. Ini ada lagi ini telur namanya. Di Pak Kota ini. Ini biasanya pemakainya ini orang yang mungkin renovasi gitu ya. Ini kan masih bagus sih, bisa dilihat di dalam cetak Semen atau gimana? ya bisa untuk digisting ya cetak semen itu untuk menjepit sorang. Nah, bisa juga ini untuk kanopi, terus apa namanya yang buat di depan rumah itu ya kanopi punya pagar ya mungkin pagar juga lebih lainnya. Nah, di sini juga ada ini pelat namanya ini. Kalau pelat biasanya kebutuhan itu yang banyak itu untuk home industry.
hubungannya dengan industri. Kalau ini di sini ada pipa paralon. Ini biasanya kebanyakan kebutuhannya itu untuk pertanian. Oh, bukan cuma besi, ini ada Nah, ada paralon juga. Ini untuk pertanian biasanya untuk salur air. Karena kan kalau barunya nih kan harganya lumayan nih. Sedangkan kadang-kadang kan petani cuma pakai dia 1 meter. Nah, di sini ada lagi nih pipa-pipa gede, pipa besar. Kalau ini biasanya untuk pengrajin ya biasanya untuk bikinan apa itu penghancur apa semacam tambang itu biasanya larinya itu ke tambang ya buat penggilingan buat musim penghancur ini biasanya musim pertambangan biasanya itu banyak kan dari tambang emas yang untuk menghasilkan batu-batu emas itu pakai ini. Nah ini di sini ada proses nih, proses bongkar ini ya. Itu muat itu. Nah di sini ada lagi nih proses pemilah, sortir. Ini tuh ada pemisahan jenis-jenis barang-barangnya ya. Ada bekas regulator juga, bekas mesin. Bisa dilihat. Ini di sini proses yang dipotong jadi pendek-pendek. Ini rongsok-rongsok bekas sepeda. Tempat pemotongannya Untuk pemotongannya sekarang lagi belum ada pemotongan nih. Baru selesai ini. Ini tinggal dirapihin. Kalau untuk alat potongnya ada di sono, itu alat potong itu. Di sini. Ini CO2 dan itu LPG yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kunjungan kami di industri jual beli besi tua. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Ali Frayano Fantoni, yang kedua Abdul Qadir, yang ketiga Windy Afrilia. Selanjutnya ada latar belakang. Kegiatan kunjungan industri merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja secara langsung. Pada kunjungan kali ini, kami berkesempatan mengunjungi usaha jual beli besi tua untuk mengetahui bagaimana proses bisnis, pengolahan, dan daur ulang barang bekas dilakukan. Selanjutnya ada tujuan kunjungan. Tujuan kunjungan yaitu mengetahui proses jual beli besi tua, mempelajari alur kerja dan manajemen usaha besi tua, mengetahui kontribusi usaha ini terhadap ekonomi dan lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan wawasan siswa tentang dunia industri dan kewirausahaan. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usahanya yaitu CV Karomah Steel yang berlokasi di Dusun Sukamaju 2, RT 2 RW 4, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Jenis usahanya perdagangan barang bekas berupa besi tua, logam bekas, aluminium, dan material daur ulang lainnya. Skala usahanya berskala kecil menengah, melayani pembelian dari individu dan penjualan ke pabrik peleburan atau logam. Kegiatan usaha, proses kerja. Yang pertama, penerimaan barang. Barang bekas dikumpulkan dari pengepul, perorangan atau perusahaan. Yang kedua, sortir dan pemisahan. Barang dipilah berdasarkan jenis material seperti besi, aluminium, tembaga, dan lainnya. Yang ketiga, penimbangan dan pencatatan.
Setiap barang ditimbang dan dicatat untuk menentukan harga jual. Yang keempat, ada penyimpanan sementara. Barang disimpan sebelum dijual ke pengepul besar atau industri daur ulang. Yang terakhir, ada pengiriman ke pabrik. Barang dikirim ke pabrik atau pengolahan peleburan. Selanjutnya, alat dan peralatan untuk menunjang proses kerjanya. Ada timbangan digital atau manual. Ada mesin pemotong besi, mesin las, gerinda, dan pemotong hidrolik. Ada alat pelindung diri, sarung tangan, masker, sepatu safety, dan yang terakhir truk pengangkut barang. Manfaat usaha jual beli besi tua. Dari segi ekonomi, menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, menyediakan lapangan kerja lokal, menyokong industri daur ulang. Dari segi lingkungan, mengurangi limbah dan sampah logam, pendukung kegiatan daur ulang yang ramah lingkungan, dan yang terakhir mengurangi penggunaan sumber daya alam baru. Hasil kunjungan dan pengamatan. Kami melihat langsung proses kerja di lapangan, mulai dari penerimaan barang bekas hingga proses sortir dan pengiriman. Para pekerja menjalankan tugas dengan efisien meskipun dalam lingkungan yang cukup berat. Kami juga berdiskusi dengan pemilik usaha yang menjelaskan tantangan dan peluang dalam bisnis ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kunjungan industri ke usaha jual beli besi tua dan rongsok memberikan wawasan nyata tentang bagaimana barang bekas dapat menjadi sumber pendapatan dan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan. Usaha ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut karena memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Saran, perlu peningkatan kebersihan dan keselamatan kerja. Yang kedua, perlu dukungan dari pemerintah dalam hal pelatihan daur ulang. Dan yang ketiga, usaha serupa dapat menjadi peluang wirausaha bagi generasi muda. Penutup, demikian laporan kunjungan industri ini kami buat. Semoga dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih luas mengenai dunia industri, khususnya dalam bidang jual beli besi tua. Terima kasih.